Selamat pagi teman-teman. Wah, ini saya lagi ada di gerbong restoran, lagi ngopi. Gerbong restoran Railjet. Kebetulan tadi berangkat dari kota Wina. Sekarang saya mau menuju kota Praha teman-teman. Jadi sehari ini saya mau nge-trip, tapi starting pointnya nanti dari kota Praha. Nah ini jadi mungkin kalau teman-teman masih ingat dulu pertama-tama saya nge-trip dari mana ya, nge-review Railjet yang lama nih, seri 1 yang second class. Saya lupa apakah ke Munich kayaknya kalau nggak salah. Nah ini gerbong restorannya nih, mungkin teman-teman masih ingat nih tampilannya. Nah di balik gerbong restoran ini nih ada first class teman-teman, ya kan. Cuman first class ini yang ada di dekat sini kayaknya yang quiet zone ya, yang isinya dikit. Iya. Atau oh bukan, first class yang nempel sama gerbong restoran itu di OBB Railjet 1. Itu first class yang buat difabel teman-teman. Nah biasanya di balik first class ini ada first class yang full satu gerbong yang konfigurasi 2+1, lalu nyambung di sebelah sana yang gerbong satu lagi itu first class yang quiet zone setengah. Nah setengahnya lagi isinya kelas bisnis gitu. Terus di sebelah sana ya kan, nah itu ada second class. Nah saya kebetulan hari ini duduknya di second class. Terus tadi kepikiran kayaknya udah lama gak nyobain kopi di apa namanya Railjet ya kan. Walaupun kopinya ya biasa aja lah ya, tapi pengen ngerasain suasana di gerbong restorannya ya. Cuman nih sayang banget kacanya butek dong, lihat kotor banget kayak nggak pernah dibersihin. Nah, kereta yang bakalan saya naikin nanti itu lumayan spesial teman-teman. Lagi-lagi kereta yang udah lama yang pengen saya naikin tapi belum sempet. Mungkin udah dari tahun lalu ya. Rutenya itu jadi nanti dari Praha menuju Berlin. Sebenarnya rute ini udah lama dioperatori oleh České dráhy ya kan, operator kereta asal Ceko. Cuman kereta yang saya mau naikin ini kereta terbarunya yang paling modern punya mereka ya kan. Dan itu baru dirilis tahun lalu. Tahun lalu pun waktu rilis itu belum langsung masuk ke rute ke rute Praha Berlin atau Berlin Praha teman-teman. Jadi baru diuji coba di rute-rute domestiknya Ceko gitu, jarak dekat kayak Praha Bohumen gitu deh. Nah cuman saya udah lama banget nggak update ya kan, karena kan nge-tripnya kemana-mana tuh ya kan. Nah, terus kemarin oh iya saya ingat saya belum pernah nih nyobain trip kereta yang ke arah Berlin. Nah, jadi sebenarnya comfort jet itu apa sih? Nah, kalau menurut pengertian dari websitenya, comfort jet itu adalah kereta paling modern dengan fitur-fitur yang memanjakan para penumpang keretanya gitu, dari mulai kelas 1 sampai kelas 2 itu dikasih fitur-fitur yang modern dan nyaman. Terus juga ada gerbong yang khusus untuk anak-anak. Jadi ada kayak hiburan entertainment gitulah. Yang mana sebenarnya di OBB Railjet 1 ini tuh udah ada semuanya. Cuman kayaknya upgrade-nya itu kalau menurut saya ya itu lebih kepada kursi-kursi di interiornya sih. Jadi kalau yang saya lihat mungkin mereka pakai gerbong yang mirip dengan Railjet 1 kayak gini, tapi kursinya yang dipakai itu mirip dengan kursi Railjet New Generation yang ada di kelas yang ada di armada terbarunya punya OBB. Sama satu lagi yang lebih penting kalau menurut saya, Ceko itu sekarang udah mulai upgrade keretanya bukan lagi dari armadanya aja tapi dari kecepatannya teman-teman. Kalau yang sebelumnya mungkin ya maksimal kecepatan kereta baik rute domestik dan internasional punya Ceko itu cuman maksimal di 160 km per jam. Nah sekarang sudah bisa dikebut sampai maksimal 230 km per jam karena sekitar awal-awal tahun ini ada upgrade jalur di rute Praha Berlin yang sempat sekitar beberapa bulan ditutup kan rutenya itu. Jadi yang tadinya jalurnya lambat ya sekarang udah bisa maksimal ke 230. Nah itu jadinya kalau nggak salah yang sebelumnya ke Berlin itu 5 jam lebih ya, Praha Berlin sekarang cuma 4,5 jam naik kereta, makanya bisa lebih dikebut. Sambil makan enak main kopinya sama kuenya. Jadi kalau misalkan teman-teman senang banget naik kereta, pastinya senang juga kalau misalkan teman-teman makan di
restoran kereta. Nah, yang maksud restoran kereta tuh benar-benar restoran yang proper. Jadi memang menunya makanannya dimasak langsung atau live cooking di kereta. Nah, dengan adanya upgrade kereta menjadi lebih cepat ini, ya kan menjadi comfort jet, mau nggak mau harus ada modernisasi juga di gerbong restorannya, karena nggak bisa pakai gerbong restoran yang lama lagi. Karena gerbong restoran yang lama itu kalau nggak salah maksimum speednya cuma 120 km per jam. Dan itu adalah sebenarnya salah satu yang bikin rute Praha-Berlin atau Berlin-Praha ini spesial. Karena masih ada kereta restorannya yang benar-benar live cooking klasik. Kalau nggak salah nama kereta restoran itu disebut dengan Knödel Express. Dan itu mereka udah sekitar 30 tahun tuh. Agak sayang sih kalau misalkan diganti ya, tapi mau gimana lagi. Kan makin kesini harus makin modern ya, jadi harus mengikuti. Jadinya ya paling cuman ada bistro aja atau cafe mungkin atau bar. Sampai juga di Praha Main Station, teman-teman. Ini barusan saya naik Railjet OBB. Tumben dapetnya yang warna merah, OBB-nya dari Austria. Padahal tujuannya ke Praha. Biasanya dapetnya yang warna biru soalnya dari CD. Ini ada banyak lokomotif elektrik Siemens Vectron di sini. Ini kayaknya yang bakalan narik. Tipenya yang kayak gini nih, Siemens Vectron yang bakalan narik kereta yang saya naikin nanti. Oh, ini ada kereta baru datang nih. Nggak tahu kereta dari mana nih. Apa ini keretanya yang buat nanti? Coba kita lihat. Ada tulisan, oh kalau ini Interjet. Iya. Ini Interjet teman-teman, bukan Comfort Jet. Jadi Interjet sama Comfort Jet itu mirip-mirip. Cuman bedanya kalau Interjet itu keretanya cuma dipakai buat jarak pendek, nggak dipakai buat jarak panjang teman-teman. Gerbongnya masih sama, pakai gerbong yang sama dengan OBB, mirip kan? Cuman interiornya beda, interiornya udah interior Comfort Jet. Ini kelas 2-nya, keren sih. Tapi kita lihat apakah kursinya nyaman apa enggak nanti kan. Soalnya kan yang teman-teman tahu sendiri dari video terakhir kemarin, yang waktu saya naik kereta dari arah Bolonya ke Innsbruck, Railjet New Generation bagus, tapi kalau soal kenyamanan masih agak kalah dengan Railjet yang tipe 1 atau Railjet 1. Wah, lagi dicuci, lagi dibersihin. Lagi dimandiin keretanya. Ada layar kecil, ternyata jadwal kedatangan dan keberangkatan. Cuman belum ada kereta yang saya naikin. Apa karena kekecilan kali layarnya ya? Sekarang jam setengah 12 kurang 7 mungkin ya. Saya mau cek jadwal dulu di screen. Jadwalnya belum keluar. Jadi masih bisa agak santai dulu lah. Jam 1 kayaknya ya, apa ya? Lupa deh. Entah jam 1 atau 12.30, nanti deh saya cek dulu deh jadwalnya. Nah, ini adalah lorongnya teman-teman. Lorong buat naik ke peron. Di bagian sana itu main hall-nya. Yang di sebelah sana ada maket stasiun Praha Sentral. Ini bagian lantai 2, ini adalah kafe yang terkenal itu teman-teman. Kalau teman-teman sambil nunggu kereta, teman-teman bisa tunggu di kafe
Di atas ini lantai 2 tuh. Bangunannya cakep ya. Masih dalam liburan summer, kondisinya ramai banget stasiun. Nah, teman-teman kalau mau lihat di situ ada market miniatur dari Prague Central Station. Terus di sini ada biasa toko-toko kalau teman butuh mungkin kosmetik. Terus ada beberapa cafe, ada minimarket juga di sebelah sana. Terus ada lounge, kalau teman-teman naik CD first class bisa ke lounge-nya di sebelah sana. Atau kalau teman-teman naik RegioJet juga ada lounge-nya di sana. Lalu di bawah sini ada tangga turun ke bawah, ini arah pintu keluar teman-teman. Kayaknya kemarin bukan travel letter deh, saya inget tangga ya. Apa ada travel letter ya? Nah, itu pintu keluarnya di sebelah sana, sampai sebelah sana. Panjang jadi pintu keluarnya banyak. Nah ini di bagian bawahnya banyak yang jual makanan, fast food pastinya. Oh ada street food Vietnam juga di sebelah sana. Ini akses metro, tram, dan bus di bawah. Ada money changer kalau teman-teman butuh. Karena di sini kalau nggak salah bisa sih masih terima euro tapi mungkin dikembaliinnya pakai koruna nanti. Jadi teman-teman mungkin lebih baik pakai kartu ya. Kondisi di Prague Main Station banyak yang sedang rokok. Nah, kalau teman-teman mau cuman short trip aja, misalkan punya waktu sekitar 2 jam, ya 2 jam lah ya, 2 jam cukup lah. Teman-teman mau ke Old Town ya walaupun agak mepet sih, teman-teman bisa jalan kaki aja langsung menyusuri ke arah sana. Bisa sekitar setengah jam udah nyampe lah ya ke Old Town. Jadi PP 1 jam masih ada waktu di sana sekitar 15-20 menit cukup. Atau kalau 3 jam lebih aman lagi, jadi masih bisa kayak jajan-jajan, makan-makan gitu. Cuman kalau buat sampai ke Prague Castle kayaknya kurang waktunya. Mungkin kalau sampai Charles Bridge jalan kaki masih cukup buat waktu 3 jam. Tapi kalau 2 jam sampai Old Town aja lah ya. Charles Bridge agak riskan kalau waktu 2 jam. Kalau jalan kaki ya. Jalan aja ke arah sana. Kayaknya platformnya udah tampil tuh ke Berlin di platform 5, cuman sectionnya belum tahu section berapa. Karena inget yang waktu terakhir kesini salah baca section kok keretanya beda gitu. Oh itu dia benar. Eurocity 378 tujuan Berlin. Ini dia platform 5 kereta ke Berlin, cuman belum ada keretanya kayaknya ya. Udah lumayan banyak yang nunggu nih. Oh ini section HGFED yang ABC-nya di sebelah sana. Udah kita kesini dulu lah. Platform 5. Oh ini kereta buat di ini charter teman-teman. Tulisannya tuh Train Rental Internasional. Euro Express. Gerbongnya klasik. Asik nih naik kereta kayak gini nih. Gerbongnya campur-campur ya, kayak ada gerbong dari Belanda juga sih. NS warna kuning biru. Oh iya bener, ini European Sleeper tuh, ada tulisannya tuh, European Sleeper. Ini jadi salah satu operator kereta swasta yang rutenya tuh cuma satu pokoknya dari Praha sampai ke Belgia tuh di mana sih Belgia? Lupa saya kok. Brussel, ya kan? Jadi muter dia lewat utara. Praha, Berlin, Amsterdam, terakhirnya di Brussel. Harga tiketnya nggak murah, tapi sering ngasih promo. Kalau pengguna Rail Pass naik ini justru kadang-kadang harga tiketnya lebih mahal daripada harga tiket promonya. Kayak terakhir kemarin saya dapat email nih, naik kereta ini di tanggal-tanggal tertentu itu dia cuma ngasih 120 euro buat satu kompartemen cowshed isi 5. Jadi maksimal bisa diisi 5 orang. Kalau dibagi 5 kan berapa tuh? Paling cuma sekitar 25 euroan satu orang. Murah, murah banget. Cuman tanggalnya nggak ketemu, saya nggak bisa jalan karena tiba-tiba ada yang harus dikerjain. Sayang banget. Dari Praha ke Amsterdam, bangun pagi udah di Amsterdam naik ini.
Ya gitulah, makanya kalau naik kereta ini nggak pas lagi promo ya agak kurang worth sih. Ini keretanya udah datang nih. Ini dia nih, yang ke Berlin. Wah, datang juga cuy. Nah, ini gerbong terakhir. Oh, gerbong restorannya belum dipasang ya? Nah, ini dia gerbong yang bakal saya naikin. Nomor 259. 212228. Oh, ini dia. Sebelum penuh dan ramai teman-teman, mumpung masih belum berangkat. Nah, saya mau review ini dulu nih. Ini gerbong anak-anak. Ah, you sit here? Ah, ya ya. So, nah teman-teman, ini saya lagi ada di gerbong anak-anak. Nah, kalau teman-teman lihat, ini dia mejanya itu ada tempat buat main kayak apa ini? Main ular tangga ya atau apa gitu? Lucu sih. Terus, nah itu di sebelah situ ada buat nonton filmnya tuh. Dan ini kursinya full. Saya tadinya mau booking yang kursi ini reservasi, cuman karena saya agak telat ya, karena ini kan trip agak mendadak jadinya saya nggak dapet. Terus kalau mejanya dilipat seperti ini bahannya dari kayak plastik gitu ya. Ini ada cup holdernya di sini kecil. Ini meja yang saling berhadapan. Barusan di info kalau keretanya bakalan telat sekitar 10 menit. Jadi ada nunggu connecting trainnya. Sambil nunggu, bahas-bahas dikit lah. Ini seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, waktu di awal-awal saya cerita pas opening, bener-bener sama keretanya, sama Railjet generasi 1. Atau, ya base-nya sama. Pegerbongnya ini memang Siemens, buatan Siemens yang dipakai di Railjet generasi 1, Piaggio Comfort. Makanya dia nyebutnya kereta ini tuh Comfort Jet gitu kan. Yang membedakan memang kursinya, nanti yang pengen saya review. Terus kalau teman-teman terakhir nonton video saya yang dari Bologna ke Innsbruck, itu kan saya sempat nyinggung juga kereta itu kan Piaggio yang next level atau yang dipakai di Railjet 2.0 atau Railjet New Generation. Nah itu ada kekurangannya kalau teman-teman nggak, saya bilang ini kereta baru setahun tapi udah krekek bunyinya gitu. Ya kan? Ya nanti deh kita cerita lebih panjang lebar. Yang jelas kayak nggak pindah kereta ini sama banget. Tapi bukan berarti jelek ya. Ini kereta salah satu Railjet itu, Railjet generasi 1 itu adalah salah satu kereta yang paling nyaman teman-teman. Barusan ada penumpang naik tuh. Jadi dia terselamatkan. Ini kereta harusnya berangkat 12.33, sekarang jam 12.36, dia telat 3 menit. Kalau ini kereta nggak telat 10 menit, dia udah ketinggalan tuh. CD Railjet yang generasi 1. Yang di belakangnya sana ada Comfort Jet. Yang warna merah itu gerbong punya Slovakia teman-teman, ZSSK. Wih, nggak berasa jalan juga akhirnya keretanya. Kereta akhirnya meninggalkan stasiun Praha Sentral teman-teman.
menuju ke Berlin. Let's go Berlin. Nanti ya review kursinya. Kayaknya saya bakalan fokus ke review kursi deh. Sama restorannya nanti sekalian makan ah. Lapar belum makan soalnya. Tadi baru nyuapin anak-anak doang. Ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Berlín Hauptbahnhof. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Praha Holešovice, pravidelný příjezd ve 12 hodin 41 minut. Oke, teman-teman, ini adalah sungai Vitara atau Vitava ya, saya lupa. Jadi sepanjang perjalanan sampai nanti di kota Dresden, kita akan ditemani bukit-bukit seperti ini nih teman-teman. Sama dua sungai besar di Ceko, yaitu sungai Vitava ini ya kan, sama nanti nyambung ke sungai Elbe. Jadi kalau teman-teman naik kereta ini mungkin bisa, sebenarnya sih saya pengen sambil makan ngeliatin pemandangan sungai ini sepanjang jalan nih, tapi ya baru jalan keretanya kayaknya nanti deh. Mudah-mudahan sampai di, kan ini kan perjalanan sampai ke stasiun kedua Ustinatleben ini sekitar 1 jam ya. Mungkin nanti sampai di Dresden 2,5 jam perjalanan. Baru nanti saya ke restorasi deh sambil makan nanti. Yang jelas salah satu rute spesial Praha Berlin ya, karena ada dua sungainya ini nih. Kalau teman-teman misalkan naik pas lagi jamnya sunset, cakep banget nih duduknya. Oh ya, soal duduknya, kalau teman-teman dari arah Praha menuju ke Berlin, teman-teman bisa ambil di sebelah kanan karena sungainya di sebelah kanan teman-teman. Sebaliknya kalau teman-teman dari arah Berlin ke Praha, teman-teman bisa ambil di sebelah kiri karena sungainya bakalan ada di sebelah kiri. Nah itu sambil pesan makanan di restorannya, kan restorannya live cooking tuh. Kalau dapat restoran yang live cooking ya, kalau dapat yang modern ya, ya makanannya makanan cepat saji lah, makanan dihangatin. Nah ini kita di Sungai Vitava atau Vitara, ntar cek lagi deh. Cakep pemandangannya. Cuman sih penasaran kalau lagi pas apa namanya winter, apakah ini bakalan ketutup salju apa enggak. Yang jelas kalau lagi autumn ini bakalan kuning semua nih. Pokoknya ini kereta, seingat saya dari dulu kan saya udah pernah ini juga ya, coba buat reservasi booking walaupun nggak jadi. Yang saya bilang udah dari setahun lalu. Ini selalu penuh sih teman-teman. Kecuali mungkin di waktu-waktu kayak early departure kayak pagi atau late departure kayak malam. Karena ini kan kereta setahu saya ada yang keberangkatan malam juga nih. Jadi dari Berlin sekitar jam 12 malam sampai ke Praha jam setengah 5, jam 5 pagi. Jadi ya semi kereta malam gitu lah ya. Cakep banget nih stasiunnya di pinggir sungai Rotnica. Ini ada kereta angkut barang. Oh pasir teman. Nah itu jembatan lagi dibangun kan, belum jadi dah. Tuh masih rangkanya doang ya.
Saya lagi ada di bagian restoran teman-teman dan ternyata masih penuh di sebelah sana. Ini bagian dapurnya nih di dalam. Itu ada pesan kopi, makanan. Kalau teman-teman suka bir Ceko yang terkenal itu, peach beer. Nah ini dia yang saya bilang. Ditemani sungai Elbe teman-teman, salah satu sungai terpanjang di Eropa yang mulainya itu kalau nggak salah dari Ceko tapi bagian sebelah mana saya lupa, akhirnya itu di Hamburg di ujung muaranya, jadi lumayan panjang banget ini. Jadi gini nih pemandangannya sambil makan, cuman masih penuh di sebelah sana bangkunya, aduh penuh. Cakep banget kan riverbanknya, banyak rumah, terus bukit-bukit. Mirip sungai Donau kalau di Wina ya, cuman ini ada bukit-bukitnya kalau di sini. Udah lapar nih perut asli. Abangnya sibuk banget dari tadi tuh. Masih penuh kursinya. Ya kebanyakan ini yang kayak kemarin lagi rame tuh di Indonesia di KI ya. Pada komplain karena restoran dipakai buat kerja, laptopan sama ngobrol. Nah di sini juga gitu sebenarnya teman-teman. Orang pada pesan minum satu terus habis itu ngobrol lama banget. Kesian yang mau makan kayak saya ini lapar. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Ústí-nad-Labem, hlavní nádraží. Můj vlak, nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Děčín hlavní nádraží. Sambil nunggu abangnya sambil lihat-lihat menunya dulu deh. Ini ada, oh kalau yang ini buat sarapan nih. Menu sarapan ada toast, ada sosis, ada ham, ya kan. Terus, nah ini menu main course-nya teman-teman. Ada ini yang saya pengen nih, dumpling nih khas dari Ceko. Cuman nggak tahu ini tulisannya sirloin apa ya? Kalau sirloin babi, aduh nggak bisa dah. Ini ada schnitzel pork tapi ini menu ayam-ayaman nih. Daging sapi ini ayam. Nah, ini ada seasonal menu, ini pulled pork tapi ini. Ini ada sup, ini ada pancake, lalu nah ini biasalah standar. Ini mashed zucchini potato yang di mash itu terus dibikin kayak perkedel. Sini sandwichan kan. Sini ada, oh ini dessertnya nih. Ini dessertnya, kue-kue. Ada kopi juga teman-teman, bisa pesan kopi. Kalau pada demen bir nih ada alkohol free beer juga nih, bir yang nggak ada alkoholnya. Nah ini juga bir semua. Kalau ini snack. Oke, kayak gitu menunya. Tunggu abangnya dari tadi masih sibuk nih, pengen pesan nggak bisa. Tungguin dulu deh ya. Nah ini tampilan gerbong restoran teman-teman. Jadi gerbong ini sekarang lagi ada di paling belakang. Yuk kita belakang yuk. Ini dia. Otomatis ya harusnya. Nah ini tampilannya nih. Jadi ini gerbong restonya ada di paling belakang. Asik ya. Jadi langsung akses ke bisa back ride. Mantap. Walaupun gerbong restonya nggak jadul-jadul banget sih ternyata teman-teman. Jadi saya lihat apa yang, nah ini, tapi harusnya bener sih Nodal Express.
WRMZ 815. Ini nih gerbong Knodel Express harusnya. Cuman kalau dibilang udah 30 tahun berarti sekarang kan 2025. Berarti dari 95 ya? Iya. Dari 95 tampilannya udah keren begini gerbongnya gitu loh. Udah lumayan modern. Ini pertama kali keluar tahun 95 berarti keren banget loh gerbongnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat Sungai Elbe di sana. Kita bike ride dengan cakep ya. Rel dan Sungai Elbe teman-teman. Ini nih yang salah satu yang spesial dari kereta ini, ketika teman-teman naik, aduh mau jatuh. Ketika teman-teman naik, terus dari Praha menuju ke Berlin, terus awal-awal perjalanan sampai ke arah Dresden, teman-teman bisa langsung menikmati restoran ini nih, makanan di restoran sambil menikmati Sungai Elbe dan Sungai Vitava tadi awal-awal. Cuman ngepasnya kalau teman-teman mau nikmatin sambil pemandangan Sungai Elbe itu dari mulai stasiun yang tadi tuh stasiun kedua Ustinat-Laben ya kan sampai nanti habis ini Decin, habis Decin baru ke uh, terakhir di Dresden, habis dari Dresden baru Sungai Elbe-nya nanti berpisah jalur sama jalur kereta. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Děčín hlavní nádraží. Thank you. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Děčín hlavní nádraží. Sampai di stasiun Decin teman-teman. Jadi dari tadi kalau saya lihat ya banyak orang yang duduk di sini nih makan atau pesan minum terus habis itu langsung turun pas sampai di stasiun. Turunnya lewat belakang sini nih karena kan pintu juga ya, pintu keluar ya. Jadi kayaknya naik kereta ini saya agak sedikit tahu triknya nih ya. Jadi nanti deh saya ceritain sedikit mengenai tips and trik naik kereta ini yang saya baru ngeh ketika baru mulai naik nih ya. Ada kereta apa ya? Arriva. Kereta regional kayaknya. Ini tampilan restorannya teman-teman. Mejanya kecil. Ini ada yang meja isi 2 berhadapan, yang itu meja isi 4 dengan kursinya bisa dilipat nih ke atas. Kursinya dari kulit ya kan. Terus ini ada lampu. Ini kalau malam lucu deh. Buat makan malam nih ada tampilan lampunya. Terus ini ada kisi-kisi AC. Nah di bagian atas tuh kayak ada overhead storage kecil ya. Tapi kecil banget sih. Terus ada lampu yang siang-siang dinyalain, ini nggak hemat energi nih kayaknya nih. Lalu di sebelah sana ada layar buat nampilin kita lagi di stasiun mana. Nah di bagian sana itu kan di tengahnya dapurnya, dapur sekalian kayak buat bayar itu, resepsionis. Terus di balik dapurnya itu ada bar tadi yang saya sempat berdiri. Jadi kalau teman-teman nggak dapat kursi di sini atau cuman mau nyantai sambil minum-minum ya kan tanpa beli makanan, bisa ke bagian sebelah sana barnya, ada pelayannya. Kalau di sini khusus yang kalau mau makan ya, karena makan kalau sambil berdiri pakai piring gini susah juga sih. Tadinya saya hampir mau makan di situ tuh. Untung saya sabar tadi, saya tungguin aja tuh di situ, saya bolak-balik kan. Akhirnya kosong juga. Wah, emang butuh perjuangan sih buat makan di restoran ini. Saya seneng kalau restoran dibilang klasik enggak ya, masih lebih klasik. Tampilannya klasik gerbong punyanya Hungaria. Oh itu klasik banget itu. Cuman ini sama-sama
ada dapurnya teman-teman. Walaupun kalau saya lihat dia ngeluarin makanannya itu kayak nggak full. Ya dia dia fully cooking. Kalau misalkan makanannya itu dari misalnya kita pesan omelet dimasak mentah gitu sama sosis. Tapi kalau kayak makanan yang tadi saya pesan yang udah itu kayak daging sama dumpling apa itu kayaknya dia udah punya package-nya terus tinggal diangetin aja gitu pakai pan gitu. Ya walaupun ya semi-semi live cooking oke lah. Oh, pemandangannya cakep deh sepanjang sini bukitnya. Ada kayak apa ya, kastil ya. Iya, kastil tuh. Tuh ya, kastilnya. Akhirnya datang juga teman-teman, bread dumpling khas Ceko ditemani pemandangan. Wah. Aduh, udah lapar banget nih asli. Saya mau makan dulu lah kalau gitu ya teman-teman. Nggak tahan. Cakep banget pemandangannya asli. Yuk lah, makan dulu ya. Memasuki stasiun pertama di kota Jerman, di negara Jerman teman-teman, Bad Schandau. Tadi saya lagi masih makan terus karena ini tuh di perbatasan, udah masuk wilayah Jerman. Jadi tadi ada polisi naik buat ngecek kayak biasa lah. SOP-nya kalau masuk ke perbatasan itu pasti ada polisi. Sepanjang sungai Elbe ini banyak yang main kayak juga tuh. Kayaknya sungainya lagi summer gini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dalam, agak cetek dan alirannya tenang juga. Udah selesai makannya udah diangkut. Nih saya mau kembali ke kursi bentar lagi, cuman kayaknya sambil jalan karena ini kan gerbong paling belakang ya. Saya mau review gerbong yang di depan dulu tuh. Ada gerbong buat sepeda sama sekalian cari kursi kosong buat review kursi ya. Soalnya agak susah kalau review kursi di tempat saya penuh tadi gerbongnya. Justru yang sini-sini gerbongnya banyak yang kosong tadi. Iya kursinya banyak yang kosong. Kita lagi di ruangan sepeda. Nyantui dulu bentar teman-teman habis makan kenyang. Jadi di sana itu gerbong restoran. Di sebelah sini ada gerbong buat kalau teman-teman bawa sepeda nih. Ini di sebelah atasnya ini buat naro sepedanya, diberdiriin gitu kan. Nah ini ada kursi lipatnya dan ini bisa di booking reservasi juga ya kursinya ya. Tuh, ada tandanya buat sepeda. Kalau ini kayaknya buat naro sepeda juga bisa sih, taruh di cantol gitu atau naro kursi roda di sini bisa dipakai kuncinya itu apa beltnya itu. Gerbongnya sama setengah doang, cuman diganti sama kursi kayak gini nih. Ini kayak di kereta regional nih, kayak OBB Railjet bukan OBB CityJet kan kayak begini nih, buat kursi. Nah di sebelah sana second class juga, yuk kita kesana yuk. Cari kursi kosong lah buat di review. Sekalian review kursinya teman-teman. Jadi tampilan kursinya kayak gini. Ini kursinya mirip di Railjet yang new generation, tapi ini lebih enak loh teman-teman jujur. Kalau dibilang dia comfort jet beneran comfort. Nih bagian atasnya dia dari kulit sintetis. Ada jahitan Ceska Drahi. Lalu di sini fabric dan di sini kayak ada lambar supportnya tuh. Jadi agak cekung gitu bentuknya. Jadi buat nopang enak banget buat duduk. Lalu di bagian sini ada charging. Ada charging
dan USB. Nah, kalau yang di first class itu dapat wireless charging teman-teman, tapi karena ini second class dia nggak dapat, cuman udah ada USB. Nah, terus ini untuk mejanya, cara bukanya gini, ditarik ke atas. Nah, ini ada tambahan ini kayaknya buat extend nih kalau misalkan ada laptop atau apa yang panjang ya kan. Ini bahannya dari besi. Lalu di sini ada cup holder. Ya, kalau mau taruh tinggal gini lagi. Dan bentuk kursinya keren sih. Tuh. Wah, mantap. Terus ini ada footrest di sebelah sini. Dan footrestnya ada level-levelnya juga ya. Tuh. Bisa dinaikin, bisa diturunin. Nah, sama satu lagi, kalau dibanding Railjet 1, kan tadi saya bilang ya, gerbong ini tuh sama dengan gerbong punya Railjet 1, cuman kursinya, konfigurasinya nih yang comfort. Ini second classnya lebih luas loh, lihat tuh jaraknya. Ini lega loh, asik beneran. Comfort jet itu ternyata bukan omongan doang, tapi beneran comfort. Nah, bagian atas kan sama kan, ada lampu baca, terus gantungannya juga mirip, sama tempat buat naruh bagasi juga mirip. Bahkan ininya juga sama, kan? Tuh. Wow, asik sih, asik. Wah, kayaknya saya mau nyuruh anak saya pindah ke sini aja deh, lebih asik gerbongnya nih. Alright, saya lagi ada di toilet teman-teman. Toiletnya mirip sama punya Railjet 1 juga. Oh, cuman ini tampilannya aja lebih fresh ya. Dindingnya kalau yang Railjet itu kan dia dikasih wallpaper pemandangan. Kalau ini nih wallpaper kayu nih, digantungan di sini. Warnanya abu-abu ya kan. Terus ini ada loudspeaker. Jadi kalau ada info udah sampai stasiun mana, berangkat dari mana gitu. Let's say teman-teman lagi proses di sini terus keretanya berhenti atau baru jalan gitu kan. Di sini ada toilet paper ada 2. Lalu ini ada handle pegangan kalau mau bangun ya. Sebelah kiri ini buat pembuangannya. Ini untuk flush. Lalu di sini ada biasa wastafel standar teman-teman. Ini buat keran air, tekan tombolnya. Lalu ini ada buat pengering nih. Pengeringnya anget loh rasanya. Panas rasanya pengeringnya bener tuh. Jadi dia nggak terlalu kencang, tapi udara yang dikeluarin tuh panas gitu. Nah, buat di sebelah sini di atasnya kaca teman-teman. Gitu. Kacanya cuma satu sisi ya. Dan ini kamar mandinya, kamar mandi, toiletnya kecil banget. Paling 1 meter nggak nyampe, panjangnya juga nggak nyampe 2 meter, kecil. Karena ada 2 toiletnya, ada di sisi kanan, ada sisi kiri. Stasiun mana tadi nih ya berhenti ya? Stasiun Dresden. Dresden Neustadt. Dresden, berhenti juga ya. Jadi nggak cuma di Dresden, tapi Dresden Neustadt. Berhenti juga ternyata. Nah, tadi kan saya duduk di kursi yang di sebelah situ tuh, teman-teman. Cuman karena saya nggak tahan ya kan. Nggak tahan karena itu yang duduk di sebelah saya, waduh, badannya bau banget. Emang orang Eropa itu nggak pernah mandi kayaknya. Kalau lagi summer gini, bau banget badannya. Makanya tadi saya ya langsung pindah aja lah ke gerbong resto sekalian makan. Nah, kebetulan pas saya sambil jalan-jalan, gerbong anak-anak ini kosong. Akhirnya walaupun di gerbong sebelah sana juga banyak yang kosong, tapi saya lihat gerbong anak-anak ini kosong nih. Jadi akhirnya saya pindahin saya sama anak-anak ke sini. Nanti saya ceritain deh gimana kondisinya di gerbong anak-anak ya. Tadi kan pas awal-awal opening baru saya kasih lihat sedikit. Yap teman-teman, jadi ini saya udah ada di gerbong Kinder ya. Jadi ini gerbong memang khusus dibuat untuk anak-anak. Sebenarnya gerbong ini udah nggak asing ya teman-teman, karena di Railjet 1 juga bentukannya kayak begini sama. Persis banget. Nah, di sebelah sini nih ada tangga yang tadi saya bilang, ini ada TV nih. Jadi anak-anak bisa nonton film. Lalu teman-teman di sebelah sininya ini nih ada tempat buat naruh bagasi tuh. Ada 3. 1 paling atas, 2, 3 sama paling bawah kalau temen-temen bawa bagasi gede ya. Tuh ada yang bawa ya biasa anak-anak ya bawa skuter. Lalu
Perbedaannya apa sih antara gerbong Kinder sama gerbong biasa standar? Nah, gerbong Kinder ini teman-teman, jadi kalau teman-teman mau duduk di sini, sebenarnya gerbong ini bebas, bisa diduduki oleh siapa aja. Cuman ada beberapa part di gerbong ini seperti kursi yang saya duduk ini, ya kan? Sama kursi yang berhadapan di sini nih, di depan saya ini nih yang anak saya lagi duduk, itu tuh ada tulisannya. Kalau teman-teman mau reservasi, itu teman-teman harus minimal dalam satu keluarga bawa satu anak di bawah usia 10 tahun. Kalau enggak, iya teman-teman jangan reservasi gitu loh, karena memang bukan peruntukannya. Em, Kalau misalkan dilarang atau bakal diusir sebenarnya enggak juga, tapi mungkin nanti petugas keretanya pas lihat teman-teman lagi duduk, misalnya lagi ngecek nih, terutama kursi yang berempat ini nih, loh kok nggak ada anaknya, nanti bakal ditanya anaknya mana gitu, dan kamu tidak seharusnya booking di sini karena ketika teman-teman booking atau reservasi, nah teman-teman itu dikasih tahu, dikasih kayak semacam warning. Sebelum kamu duduk di sini, kamu harus tahu kalau ini hanya untuk keluarga yang bawa anak kecil, paling tidak satu orang. Tampilannya tuh, jadi di setelin film tuh anak-anak selama perjalanan, jadi nggak bosan teman-teman. Cek speed internetnya teman-teman. 7 ya, oke lah ya, 7,2 Mbps. Uploadnya berapa ya? Oh, oke. Uploadnya tuh lebih gede uploadnya daripada downloadnya. 30-an loh, 40 naik. Main ini buat upload video YouTube. Nah, teman-teman, di sebelah di deretan. Oh, pokoknya di sebelah gerbong yang anak-anak sama gerbong difabel ada kamar mandi khusus difabel juga nih. Gede kamar mandinya. Ada kaca yang lurus vertikal buat seluruh badan hampir sama kaca. Toiletnya kayak gini teman-teman, ada pegangannya 2 di belakang sama di sini. Lalu ada baby changing juga nih, baby changing pad. Dari besi loh. Buat flash, ini buat SOS. Terus ini buat nyalain air sama buat ngeringin tangan, dan ini sabunnya. Lewatin bagian first class. Lewati stasiun Berlin Ostkreuz, Berlin Selatan nih berarti ya. Ost itu Sud Selatan, Ost itu kan ya timur ya. Berlin Ostbahnhof. Kayaknya nggak berhenti ya, lewat doang juga ya. Iya bener. Nggak berhenti nih. Gede juga ya stasiunnya, Ostbahnhof. Ada sungai apa ya itu namanya ya? Lupa, belum ngecek. Lumayan gede juga sungainya nih. Oh, sampai ke sebelah sana sungainya. Wah, belokan gitu sebelum memasuki stasiun. Ini stasiunnya Berlin Südkreuz kah? Oh, ini Motel One. Di sini ternyata hotel-hotel ya. Tadi lewatin BNB. Jauh juga ya dari Zentrum. Wah, asik tuh, cakep memang. Ntar main-main ah. Ini ini stasiun apa ya? Alexanderplatz. Oh, bukan, ini Alexanderplatz nih. Belum. Banyak banget yang lewatin stasiun yang lumayan besar sebelum masuk Berlin Hauptbahnhof ternyata. Tadi infonya nggak berhenti di Südkreuz. Gede-gede stasiun ini, lewat Berlin Friedrichstraße. Udah kayak Hauptbahnhof tampilannya ya. Gede-gede banget stasiunnya di sini. Mantap Berlin emang.
Ini bukannya, saya baru pertama kali soalnya ke Berlin nih. Oh iya, langsung Hauptbahnhof ternyata. Gak berhenti lagi. Oke, siap-siap yuk ah. Kita turun. Alright, akhirnya sampai juga kita di Berlin Hauptbahnhof teman-teman. Ini dia kereta yang membawa kita tadi, rangkaian kereta CD Comfortjet, ya kan? Yuk kita lihat dulu bagian depannya. Penumpangnya yang banyak, selalu penuh karena favorit jalurnya gitu. Terus lagi udah di-upgrade menjadi kereta Comfortjet. Sebelum jadi Comfortjet aja udah penuh melulu. Terus habis itu ada restorannya juga. Jadi saya agak sulit, kayak tadi di awal-awal kan saya bilang, wah kayaknya bakalan sulit nih buat preview kursinya aja gitu kan. Pokoknya naik kereta ini gak bakal nyesel deh. Teman-teman bakalan ngerasain pengalaman yang luar biasa. Apalagi tadi pas lewatin sungai Vitava sama Elbe di wilayah dari mulai awal Ceko sampai ke perbatasan Jerman. Dengan kalau teman-teman bisa makan di restorannya yang oke, kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu buat videonya, video perjalanannya. Thank you buat yang udah nyaksiin. Jangan lupa kalau teman-teman punya pengalaman yang sama naik kereta ini bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terus misalkan ada salah sebut atau apa, teman-teman boleh tulis juga di komen. Misalkan teman-teman punya pengalaman atau gimana gitu kan, atau tadi ada keliru, misspell, boleh ditulis kolom komentar. Oke, kalau gitu thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Guys, sedikit nambahan info. Jadi saya ini masih di kereta Eurocity kayak kemarin, tapi perjalanan kembali. Jadi dari Berlin ke Praha, ya kan. Saya mau ngasih info sedikit mengenai kursi ini. Jadi barusan saya dengar dari anak saya kalau kursinya bisa di recline ternyata. Ini tambahan info ya. Nih, jadi di sebelah sini ada tuas. Tinggal ditarik. Tuh lihat, recline. Dan bagian belakangnya juga ke recline. Jadi luar biasa lah fiturnya. Ini bisa enak banget tuh. Wah, mantap. Nih perbedaannya segini. Jadi kelas 2 pun bisa di recline kursinya ya guys. Oke.